selamat datang lagi di Cerita Maya bersama aku, Maya. Apa kabar kalian semuanya? Ya, untuk video kali ini aku akan bahasin cerita tentang seorang pemuda asal Lombok yang dia hilang diculik oleh jin. Jadi biasanya yang hilang itu kan setahu aku adalah anak-anak kecil yang biasanya kalau maghrib itu nggak mau masuk ke rumah sama ibunya, terus diomelin. Ibunya bilang, awas lo ya, kalau nggak pulang nggak masuk ke rumah nanti digondol kolong wewe, diculik kolong wewe. Kan suka begitu ibu-ibu ya zaman dulu ya, termasuk ibu aku ya. Tapi kali ini berbeda teman-teman, bukan anak kecil yang diculik, ternyata ini orang udah usia dewasa. Tapi beneran deh, tadinya sebelum aku baca cerita lengkapnya itu aku pikir yang diculik adalah anak kecil, tapi ternyata bukan teman-teman. Wow, ternyata orang dewasa pun bisa diculik. Dan ini dia ceritanya. Seorang pemuda bernama Ketut Arya alias Sinchan diduga diculik oleh jin usai membeli tuak di Dusun Kuranji, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Jadi lokasinya ada di Lombok ya teman-teman, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Adek aku ada di NTB juga, tapi bukan di Lomboknya. Agak ngeri-ngeri sedep deh ya. Aduh, deket-deketan sih. Nah, ini aku akan ceritain ke kalian versi dari Ketut. Gimana ceritanya kok dia bisa sampai diculik. Jadi sebelum aku ceritain dari versi Ketut kayak gimana, ini ada videonya. Ini dia videonya. Dia dicari sama warga yang heboh, cari keberadaan persembunyiannya si Ketut karena panggilannya Sinchan, sorry. Karena sampai berjam-jam dicari, udah muter sana muter sini, si warga ini bingung dan gak ketemu gitu teman-teman. Jadi kata Sinchan tuh begini, jadi awalnya saya tuh membeli tuak sama temen naik motor. Nah kemudian setelah beli, baru diserahin tuaknya itu, dia kebelet buang air kecil. Jadi dia numpang ke toilet terdekat, yaitu mungkin toiletnya si pemilik toko ya mungkin. Jadi ketika dia di toilet, dia itu nggak keluar-keluar gitu loh. Lama banget nggak keluar-keluar dari toilet. Terus si pemilik tokonya manggil-manggil dong, nggak ada sautan dari si Sinchan. Akhirnya pemilik tokonya itu panik dan meminta bantuan warga, gitu cerita intinya. Ketut Arya sendiri mengaku sebenarnya selama beberapa hari sebelumnya, beberapa hari sebelum kejadian dia diculik oleh jin itu maksudnya, tepatnya setelah menanam cabai. Jadi dia ada punya kebun cabai gitu loh teman-teman di sana. Setelah nanam cabai itu dia merasa sering merenung sendiri. Jadi sering tiba-tiba merenung, tiba-tiba ngelamun gitu. Sementara kepala Dusun Kuranji, namanya adalah Bapak Nyoman, menjelaskan awalnya Sinchan itu membeli tuak sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu menurut pengakuan si pedagang, tuaknya tuh udah dikasihin ke Sinchan. Namun belum sempat diminum, si korban pengen berasa ke toilet gitu. Dan tiba-tiba aja menghilang. Setelah beberapa saat dipanggil-panggil dia nggak nyaut. Kemudian pedagang tuak lapor ke warga. Selang 15 menit seluruh warga mencarinya. Kemudian sekitar 100 orang warga berkumpul dan mencari keberadaan Ketut Arya atau Sinchan tersebut. Jadi pencariannya mulai dari keliling dusun hingga masuk ke gang-gang, hingga ke sawah-sawah, bahkan ke kebun cabai miliknya. Akhirnya para warga minta tolong kepada tokoh yang dituakan atau bisa disebut dengan dukun yang ada di daerah itu, cari orang yang bisa memediasi dengan alam lain, karena dugaan warga pada saat itu adalah si Sinchan ini diculik oleh jin. Dan benar saja, seperti saran dari orang pintar yang ada di daerah itu, warga pun berinisiatif mengeluarkan dan menabuh balai ganjur. Balai ganjur itu sejenis gamelan tapi di adatnya NTB ya. Menggunakan balai ganjur itu ada sekitar 100 orang yang ngebantu. Jadi rame banget kondisinya.
Lucunya, pada saat proses pencarian, di tengah-tengah proses pencarian, ada makhluk yang mirip banget sama dia. Tapi pas dikejar, makhluk itu menghilang. Aduh, aku merinding, beneran deh. Kalau misalnya emang bener-bener ada yang mirip sama kita dan dicari dia ngilang, wah berarti emang udah nggak bener tuh ya, emang kerjaan jin itu ya. Akhirnya setelah proses mediasinya selesai dan sambil warga nabuhin Balai Ganjur sambil nyariin si Shinchan, ketemulah kesepakatan deh antara si orang pintar sama si jin ini, dan akhirnya dikasih tahu bahwa lokasinya nggak jauh dari tempat ini, tempat pertama kali dia hilang gitu. Dia disukai oleh jin dan saat ini belum dilepas gitu kata orang pintarnya. Pak Nyoman menerangkan beberapa warga yang masih penasaran berjaga di daerah itu hingga malam hari. Tiba-tiba ada tangga yang jatuh dari atas pohon tanpa suara. Wow, gimana ceritanya tuh? Tangganya terbuat dari bambu, tapi kan nggak mungkin ya kalau tangga bambu jatuh dari atas pohon tanpa suara. Terus warga langsung pada nyamperin ya lokasi di mana jatuhnya si tangga bambu tersebut. Terus warga langsung otomatis refleks dong ya, ketika dia ngelihat ada tangga bambu jatuh, otomatis refleks ngelihat ke atas. Di pohon itu ternyata mereka nemuin di salah satu pohon aren tersebut ditemukan Shinchan yang kondisinya saat itu sudah sangat lemas sekali. Ini punya aku ini hati nih. Nah, hati itu sih. Tidak sadar ini. Di mana jangan terus bilang. Di mana ini nih? Kembali dulu. Takon, takon tuh hujan, takon. Terlihat baju kuning dan terlihat lutut korban sudah sangat lemas. Dan anehnya dia terlihat seperti melayang padahal posisinya ada di ujung dahan. Kalau misalnya dalam kondisi normal, kata Pak Nyoman, itu pasti orang itu jatuh gitu loh. Akhirnya warga berinisiatif buat naik ke atas, buat ngambil si Shinchan, biar bisa turun ke bawah dengan selamat menggunakan tangga seperti yang kita lihat di video sebelumnya. Kemudian salah satu orang pintar memegang kepala Shinchan dan Shinchan sadar, lalu berkata, "Saya di mana?" Tapi beberapa detik kemudian dia pingsan lagi dong. Aduh, ngeri banget ya. Jadi saat menurunkan si Ketut Arya sesuai video tadi itu bener-bener nyata dan gak dibuat-buat ya teman-teman. Menurut Pak Nyoman udah ada 4 kejadian seperti ini di lokasi ini baru-baru aja. Jadi gak cuma Nyoman korbannya, tapi ada lagi 3 yang lainnya. Dan Pak Nyoman sendiri mengatakan kejadiannya biasanya di sekitar jam 7 malam atau selepas maghrib. Nah tuh teman-teman, jadi kalau habis maghrib atau masih maghrib, tolong deh di rumah aja ya, nggak usah jalan-jalan, nggak usah keluar-keluar. Soalnya nggak cuma bayi doang yang diculik sama kolong wewe, orang dewasa juga diculik. Hati-hati kalian ya kan. Aku jadi inget ada cerita waktu aku kecil. Jadi kan nenek aku ini punya punya orang yang sering disuruh-suruh. Sebenarnya bukan asisten rumah tangga juga ya, karena beliau adalah laki-laki. Jadi nenek aku ini punya asisten itu suka ngerawat kura-kura yang ada di rumah nenek. Nah, asisten itu nggak bisa bicara. Kata ibu aku lupa namanya Pak siapa ya, Pak Atin ini nggak bisa bicara tapi bisa mendengar. Jadi kisahnya yang diceritain oleh ibu saya waktu itu adalah Pak Atin ini pada suatu hari menghilang dari kampung dan dicari warga setempat. Nggak ketemu-ketemu sampai sekitar seminggu. Untung dia bisa kembali dengan selamat dengan zaman dulu, bantuan orang pintar zaman dulu ya. Karena itu kan zamannya nenek aku. Jadi si Pak Atin ini bisa kembali, tapi itu lidahnya rusak karena kata ibu dikasih makan mowo, batu bara, dikasih makan batu bara gitu sama jin. Jadi karena ketika ditemukan udah nggak bisa bicara, jadi dia nggak bisa cerita pengalamannya ketika hilang selama seminggu itu dia ngapain aja. Nah,
yang ceritain akhirnya si orang pinter yang bisa nemuin si Pak Atin ini. Orang pinter ini bilang kalau Pak Atin udah sempat dikasih makan sama jin yang nyulik dia. Jadi sampai lidahnya rusak dan gak bisa bicara. Padahal sebelumnya dia normal, 100% orang normal. Dan di komentar berita tentang hilangnya Shinchan ini yang di paling bawah, aku juga baca kalau memang ada beberapa kisah orang yang diculik oleh jin, dan ketika dia diculik berhari-hari itu dia sampai dikasih makan, kejadiannya juga sama. Ketika dia kembali dia nggak bisa bicara atau jadi nggak normal. Maksudnya bukan gila ya, jadi nggak normal aja, jadi ada yang kurang gitu loh, jadi nggak kayak sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ternyata memang bahaya banget ya kalau kita keluar maghrib-maghrib gitu. Itu ceritanya si Pak Atin yang ngebantuin nenek aku itu juga ceritanya dia keluar maghrib-maghrib, main, nggak mau pulang, dipanggil ibunya nggak nurut, dia main aja gitu. Ngilang seminggu, pulang-pulang udah nggak bisa bicara lagi, lidahnya rusak, bener-bener rusak. Tapi orangnya baik banget, aku masih inget. Aduh. Ya gitu teman-teman ceritanya. Jadi buat kalian yang punya tetangga atau yang punya cerita, pernah dengar cerita kayak ini, tolong ceritain di bawah di komen, biar pendengar cerita Maya yang lain juga bisa baca cerita kalian, ya kan? Terus buat kalian yang udah subscribe aku ucapin terima kasih, yang udah like aku ucapin terima kasih, yang udah komen juga aku ucapin terima kasih. Jangan lupa teman-teman, aku minta buat kalian semua untuk share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow Instagram aku juga di cerita_Maya. Kalau kalian punya cerita yang mistis, yang horor, yang paling serem, yang bikin bulu kuduk kita pasti merinding, tolong sharing ke DM-nya cerita_Maya. Juga jangan lupa nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye!